Amin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita di pertemuan kali ini masuk di bab kedua dari pembahasan isim, yaitu bab isim-isim yang mansub. Isim mansub itu lebih banyak daripada isim yang marfu. Isim marfu berapa kemarin? 7. Iya. Kalau isim yang mansub itu ada 9. Lebih banyak. Cuman keunggulannya pembahasannya itu pendek semua kecuali 1. Dari 9 isim mansub hanya 1 yang pembahasannya panjang dan rumit. 1 saja. Yang lainnya pembahasan termudah sedunia. Iya. Jadi mansubatul asma, isim-isim yang mansub. Semuanya ada 9. Nanti yang pertama ada namanya ya maf'ul bih. Ya, ada namanya maf'ul bih. Nanti yang kedua ada namanya maf'ul juga. Maf'ul ya mutlak. Ya. Yang ketiga, namanya juga maf'ul. Jadi ada 5 sama namanya, beda ujung. Yang ketiga ada namanya maf'ul li ajlih. Ya, maf'ul li ajlih. Ya, li ajlihi. Perhatikan saja dulu di papan, nanti buka buku kita buka. Yang keempat ada namanya maf'ul juga. Maf'ul fih. Yang kelima ada namanya juga maf'ul juga. Yang kelima, dan maf'ul ma'ah. 5 itu. Kemudian nanti ada yang ke-6, 7, 8, 9. Iya, tapi 5 saja itu dulu. Karena mirip namanya, mirip semua pengertiannya. Kita ambil 1 kali 5 itu ya, di papan. Supaya nanti tinggal dibaca. Iya, 5 ini pengertiannya adalah isim mansub. 2 itu sama semuanya. Semuanya maf'ul bi isim mansub. Maf'ul mutlak isim mansub. Maf'ul ajli isim mansub. Maf'ul bi isim mansub. Maf'ul ma'ah isim mansub. Semuanya isim mansub. Sebagaimana nanti sisa 4 lagi, semuanya juga isim mansub. Tapi kita satukan 5 ini karena perbedaannya sedikit sekali. Isim mansub. Jadi maf'ul bi isim mansub. Harus isim, harus mansub. Maf'ul mutlak. Mutlak. Isim mansub. Maf'ul li ajli. Isim mansub. Maf'ul fi. Isim mansub. Maf'ul ma'ah. Isim mansub. Perbedaannya setelah kata isim mansub. Iya. Saya akan berikan di papan sederhana saja. Nanti di buku tentunya lebih bagus. Maf'ul bi dia adalah isim mansub. Maf'ul bi ini isim mansub yang menunjukkan yang dikenai pekerjaan. Yang dikenai pekerjaan. Bahasanya kita objek dari kalimat. Yang dikenai pekerjaan. Misalnya Zaid memukul anjing. Zaid memukul anjing. Mana maf'ul bi-nya? Itu anjing yang dikenai pekerjaan pelaku. Makanya susunannya nanti adalah maf'ul bi ini ada fi'il, fa'il. Nah, fi'il kan pekerjaan. Fa'il pelaku dari pekerjaan. Kemudian maf'ulun bi yang dikenai pekerjaan. Inilah fungsinya nanti akan ada maf'ulun bi kalau fi'ilnya muta'addi. Tidak ada maf'ulun bi kalau fi'ilnya lazim. Apa kemarin pengertian fi'il muta'addi? Di sorof. Apa pengertian fi'il muta'addi? Yang butuh pada objek. Nama nahwunya maf'ul bih. Jadi fi'il muta'addi itu fi'il yang butuh kepada maf'ul bih. Paham fi'il muta'addi? Fi'il muta'addi adalah fi'il yang butuh kepada maf'ulun bih. Jadi objek dari kalimat itu, itulah dibilang maf'ulun bih. Objek itu hukumnya mansub. Paham kan? Contoh.
Rokiba, kita contohkan contoh yang lain sedikit. Rokiba Zaidun, ya, farosan. Zaid menaiki kuda. Mana maf'ul bihnya? Mana maf'ul bihnya? Farosan. Apakah dia isim? Mansub. Mansub. Bisa nggak Zaid? Nggak bisa karena dia bukan mansub. Dan ini nanti susunannya bisa dibalik. Nggak ada masalah. Yang penting mansub. Yang marfu kan siapa? Fa'il. Marfu itu fa'il. Bisa nanti susunannya rokiba farosan, ya, farosan Zaidun. Jadi antum jangan artikan ini kan Zaid menaiki kuda. Kalau ini kuda menaiki Zaid. Enggak begitu. Arti itu ditentukan oleh harokat akhir. Itu terjemahan itu ditentukan oleh harokat akhir. Kalau dia di ropa dhamma berarti dia yang di atas. Dia yang naik. Kalau di nasab berarti dia di bawahnya dhamma. Berarti yang dinaiki. Paham gitu? Paham maksudnya? Sekarang, rokiba farosan Zaidan. Kalau antum artikan perkata, menaiki kuda Zaid. Menaiki kuda Zaid. Kan begitu kan? Tapi dalam terjemahan sesuai harokat. Zaid menaiki kuda. Jadi walaupun di balik susunannya, tetap maf'ulun bi itu artinya di belakang. Anda paham kan? Bahkan nanti ini bisa di sini letaknya. Tidak ada masalah. Karena yang harus terletak setelah fi'il itu fa'il. Kalau maf'ulun bi bebas. Bisa setelah fa'il, bisa sebelum fa'il, bahkan bisa sebelum fi'il. Yang penting dia mansub. Dipahami ini maf'ulun bi? Paham maf'ulun bi? Paham maf'ulun bi? Dan maf'ulun bi terbagi dua. Bisa dhohir, bisa dhamir. Maf'ulun bi terbagi dua. Bisa maf'ulun bi berupa dhohir, bisa juga maf'ulun bi berupa apa? Dhamir. Paham gak ini? Dipahami ini? Contoh misalnya maf'ulun bi. Dan maf'ulun bi berupa dhamir bisa muttasil juga bisa munfasil. Bisa dhamir terpisah, bisa dhamir bersambung. Itu gampang itu. Yang jelas antum bisa pahami ini maf'ul bi? Sudah bisa dipahami ini? Ini dasarnya saja dulu di papan. Dasarnya saja dulu. Sudah paham maf'ul bi? Sudah ini? Jelas? Sudah ya? Maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak itu isim mansub. Isim mansub. Cuman ciri-cirinya dia isim mansub dan mansubnya harus masdar. Bagi orang belajar sorob gampang. Ini butuh sorob. Kalau tidak nanti suatu saat antum ajarkan orang nahwu saja belum sorob, ini sulit. Kan dia akan bertanya, maf'ul mutlak itu dia isim mansub berupa masdar. Dia akan bertanya, masdar itu apa? Paham kan? Itu kalau tidak belajar sorob. Makanya nahwu itu di atasnya sorob. Sorob dulu baru nahwu. Tapi kan kita jalan sama. Tidak masalah karena kita punya dua waktu. Suatu saat misalnya antum hanya punya satu waktu saja untuk mengajar, maka harus sorob dulu baru apa? Nahwu. Kalau tidak, susah mau menggambarkan orang nahwu nanti. Jelas ini? Jadi, ini masdar, maf'ul mutlak. Dia adalah isim mansub tapi berupa masdar. Masdar itu adalah kata yang berada di urutan ketiga dalam tasrif. Terus ciri-cirinya dia itu masdarnya itu harus sama lafadznya dengan fi'il atau sama maknanya dengan fi'il. Jadi artinya kalau tidak sama lafadz, tidak sama makna, bukan maf'ul mutlak. Contoh ya, contoh. Doroba, contoh dulu. Zaidun, doroba Zaidun dorban. Doroba Zaidun dorban. Ini mansub. Sebagai apa kira-kira? Kalimat panjang saja dulu supaya masuk dulu maf'ul bih. Karena kan tidak apa-apa maf'ul bih juga ada maf'ul mutlak. Daraba Zaidun kalban darban. Daraba Zaidun kalban darban. Zaidun sebagai apa? Sebagai apa? Fa'il. Kalban sebagai apa? Maf'ul bih. Kan begitu? Maf'ul bih. Darban. Ini dia, maf'ul
mutlak. Isim, mansub, masdar, sama dengan lafaz fi'il. Apakah sama lafaz ini dengan ini? Sama. Itulah ciri maf'ul mutlak. Kalau antum dapat kata masdar sama dengan lafaz fi'il sebelumnya, maf'ul mutlak. Atau paling tidak sama artinya. Contoh ini saya ganti. Daraba Zaidun kalban lakman. Daraba Zaidun kalban lakman. Dorban kan memukul, lakman menampar. Sama juga memukul namanya itu. Lakman itu dia tampar. Jadi sekarang Zaid menampar anjing. Ngeri. Ya, keras juga nih Zaid. Ini bapak keras. Ya, sekarang Zaid lagi menang-menangnya di sini. Kan dia lagi memukul, bukan dipukul. Iya, jadi daraba Zaidun kalban. Saya tidak bilang dorban, tapi lakman. Sekarang lakman. Kenapa bisa mansub? Paham kan? Nah, pertama, apakah ada isim? Mansub, masdar. Tinggal setelah itu. Karena nanti ada isim mansub masdar juga. Harus perhatikan lagi ini ketentuan berikutnya. Selafat atau semakna? Selafat atau semakna? Semakna. Kapan semakna dengan fiilnya atau selafat dengan fiilnya, ketahuilah itu maf'ul mutlak. Bagaimana kalau tidak selafat Ustaz? Sebentar, kan masih banyak itu. Sabar-sabar dulu sedikit. Masih banyak itu. Dipahami ini maf'ul mutlak? Di buku nanti dikasih tahu fungsinya. Apa fungsinya maf'ul mutlak? Kan fungsinya maf'ul bi adalah objeknya yang dikenai pekerjaan. Kalau maf'ul mutlak apa fungsinya? Itu gampang. Karena walaupun tidak ditahu fungsinya, antum bisa tahu itu maf'ul mutlak. Ciri-ciri paling pokok adalah selafat dengan fi'il atau semakna dengan fi'il. Harus masdar. Paham ini yang kedua? Siapa yang belum paham? Masdar, maf'ul mutlak. Jujur. Jangan pura-pura atau jangan takut. Santai saja. Bukan aib orang tidak mengaku, tidak paham. Aib itu tidak paham tapi tidak mengaku. Itu aib. Curhat itu nanti, Pi. Dia tidak paham, tapi tidak tahu apa yang dia tidak paham. Susah juga itu nih. Gimana caranya itu? Jadi apa yang harus kita lakukan sama orang yang seperti itu? Kita biarkan saja dia tidak paham? Kan dia tidak tahu juga apa yang dia tidak paham. Bilang saja saya tidak paham semuanya. Kan kalau tidak ditahukan bilang saja. Semuanya saya tidak paham. Tidak ada masalah. Saya jelaskan 3 kali, 4 kali, 5 kali, 5 hari, 6 hari. Tidak ada masalah. Siapa yang belum paham ini? Maf'ul bi, maf'ul mutlak. Tidak apa-apa. Tidak ada masalah. Sungguh Zaid telah memukul. Kan bisa begitu. Yang dipukul bisa tidak ada. Bisa dihilangkan. Tetap nama maf'ul mutlak. Tidak ada gini. Itu maf'ul mutlak. Tidak harus ada. Kan tidak harus fi'il lazim dia. Tidak harus fi'il muta'addi. Boleh fi'il lazim. Maksudnya saya begini. Tidak harus itu ada maf'ul mutlak. Sudah ada maf'ulun bi. Tidak ada ketentuan itu. Ini semua ini kata yang ada dalam kalimat. Boleh nanti antum katakan kharaja fi'il apa ini, lazim atau muta'addi? Lazim kan? Kharaja Zaidun ya khurujan. Sebagai apa khurujan? Maf'ul mutlak. Apakah ada isim? Mansub, masdar, sama lafaznya dengan fi'il? Sama, karena khurujan dari kata apa? Kharaja yakhruju khurujan. Yang penting masdar. Paham tak? Tidak harus ada maf'ul bih. Walaupun kan maf'ul bih itu bisa hilang.
Beda fa'il. Fa'il tidak boleh hilang. Maf'ulun bih boleh hilang. Ada lagi? Siapa lagi yang mau terus terang ini? Enggak harus di akhir. Boleh langsung sini. Dah? Kan kayak ini. Paham kan? Itu kan masalah susunan. Ada lagi? Hmm. Pokoknya selapat. Masdarnya itu dari fiil itu. Atau paling tidak masdar itu dari semakna dengan fiil itu. Paham kan? Hmm. Ada lagi? Semua. Yang penting masdar. Dah? Mau simai, mau samai, mau sumui. Semua masuk. Hmm. Ya kan, dia kan pengertiannya saudara. Masdar. Ada nggak dibilang situ? Mas kiasi. Ada nggak? Jangan kau tanya belum begitu. Ada lagi? Siapa lagi? Sudah berarti aman ini. Jangan ada lagi curhat kalau begitu. Bilang saya sudah tanya. Pernah nggak saya tidak bertanya? Pernah nggak dari saat kelas das pertama, majelis pertama, pernah nggak saya langsung lanjut terus tanpa bertanya sama antum? Pernah nggak? Nggak pernah. Berarti itu saya tidak ada, sudah ada udur saya. Antum mentong. Dah. Kalau antum tidak paham tapi antum tidak tanya, maka silakan salahkan dirimu. Karena saya selalu bilang, bahkan bertanya 2 kali, 3 kali, 4 kali. Saya bahkan meyakinkan diri saya berarti aman. Paham kan? Bahkan kadang saya sebut nama Abdul Alim, gimana saudara? Tak? Tidak masalah. Reza, kan saya sebut nama supaya dia bisa ngomong. Yang lain yang tidak disebut nama kalau tidak ngomong, ya jangan salahkan saya. Dah, nanti di kuburan ditanya, kenapa kau tidak paham? Guruku bilang, tapi saya tidak mau. Apa mau kau bilang? Tak? Ya enggak? Ya enggak? Ini masalah di kubur ini. Bukan masalah hanya di sini. Sudah. Berarti siapa tadi yang mau bertanya lagi? Iya, namanya semakna itu tidak selafat tapi searti. Misalnya ada kata tuh, kita dalam bahasa Arab sama-sama artinya tapi beda lafaz. Jalasa, duduk. Kok ada, duduk. Nanti itu bisa dibilang jalas tu qu'udan. Nggak harus jalas tu julusan. Paham kan? Nggak harus. Kalau jalas tu julusan, jelas langsung maf'ul mutlak, selafat. Boleh juga jalas tu qu'udan. Selafat atau semakna? Semakna artinya itu beda lafaz sama arti. Nah, sama dengan koma sama wakofa. Koma sama wakofa. Koma artinya berdiri. Wakofa artinya berdiri. Saya bisa bilang koma Zaidun wukufan. Nah, wukuf wakofa yakifu wukufan. Begitu. Boleh, tapi asalnya kan masdar itu dari fiil itu. Misalnya fa'ala taf'ilan. Misalnya di ayat wa kallamallahu Musa takliman. Kan biasanya itu dari sewazan dengan fiil. Masdar itu dari fiil sebelumnya. Kallamallahu kallama yukallimu takliman. Musa takliman. Paham kan?
Tapi kalau misal masdar fiilnya beda, masdarnya lain, tidak ada masalah. Kan ketentuannya yang penting dia masdar. Iya. Terus? Lafat artinya, tadi kan sudah dibilang toh, itu maf'ul mutlaknya sama lafadznya dengan fiil. Makna artinya sama dengan arti fiilnya. Kan sudah kita contoh tadi tuh, doroba, dorban. Siapa itu? Selafat. Tuh? Kan begitu. Doroba lakman. Siapa itu? Semakna. Kalau selafat pasti semakna. Otomatis lah. Kalau selafat pasti semakna. Tapi kalau semakna belum tentu selafat. Paham maksudnya? Sudah ini. Ya, itu kan fungsi. Yang antum tanyakan sekarang adalah fungsinya. Nah, itulah di buku nanti. Fungsinya bisa untuk menguatkan. Jadi sungguh Zaid berdiri. Bisa begitu. Bisa untuk menjelaskan jenis berdirinya. Paham kan? Zaid berdiri dengan adab. Misalnya begitu. Itu kan fungsi. Itu terjemahan itu. Yang penting dipahami dulu bentuknya. Sudah? Nah, kan boleh saudara Zaid memukul banyak orang. Boleh toh? Kan boleh. Boleh juga banyak memukul satu orang. Tidak ada ketentuan fa'il satu orang, maf'ul satu orang. Cuma kan kalau antum bilang Zaid naik kuda, satu Zaid naik banyak kuda, bisa juga ya? Bisa, habis satu naik lagi satu. Bisa semuanya, kenapa tidak bisa? Dah? Tidak harus sama satu mufrad. Tidak ada ketentuan. Paham kan? Tidak harus. Terus? Sudah? Satu lagi. Karena sampai di sini ini yang lebih mirip sedikit lagi. Maf'ul ajli. Dia isim, mansub, masdar. Ini yang masalah. Mirip dengan maf'ulun mutlak. Jadi dia itu masdar. Cuma apa bedanya? Dia masdarnya nanti akan dikatakan di buku, kolbi. Masdarnya itu perbuatan hati. Tidak sama dengan lafaz fi'il, tidak sama dengan makna fi'il. Jadi gini saudara, supaya kita putuskan sekarang ini kehidupan dua orang ini, karena sama-sama masdar. Jadi masdar yang mansub itu hanya ada dua dalam baca kitab Gundul. Masdar yang mansub hanya ada dua i'rabnya. Kalau dia bukan maf'ul mutlak, maka dia maf'ul li ajli. Paham kan? Maf'ul li ajli. Ciri maf'ul mutlak sudah. Selafat atau apa semakna. Kalau ada masdar mansub tidak selafat, tidak semakna, itulah dibilang maf'ul li ajli. Ciri-cirinya dia nanti itu ciri-ciri saja. Dia itu rata-rata perbuatan hati, takut, cinta, benci, rata-rata begitu. Sementara maf'ul mutlak itu rata-rata perbuatan anggota badan, pukul, makan, minum, bicara. Paham ini? Ini lebih jauh, tapi kan itu harus tahu arti. Belum tentu nanti antum tahu terjemahannya. Paham kan? Kalau ndak tahu terjemahannya cukup itu yang ditanya. Yang antum harus pahami. Maf'ul mutlak, isim, mansub, masdar. Tapi selafat dengan fi'il atau semakna dengan fi'il. Kalau maf'ul li ajli, isim, mansub, masdar. Tidak selafat dengan fi'il, tidak semakna dengan fi'il. Contoh. Sallaitu imanan billahi. Saya perhatikan ini contoh. Sallaitu imanan billahi. Saya sholat karena keimanan kepada Allah. Imanan isim, mansub, masdar karena amana yu'minu imanan. Paham ini? Itu masdar. Sekarang pertanyaannya, antara dua ini maf'ul mutlak atau maf'ul li ajli? Paham kan? Karena masdar mansub hanya dua ini, tidak ada yang lain. Tidak ada masdar mansub maf'ul bih, tidak ada. Nah, itu yang dikenai pekerjaan.
namanya dikenai pekerjaan itu kan hanya orang, benda mati kan begitu. Kan yang bisa dipukul, bisa dimakan, bisa diminum, bisa diapakan begitu. Kalau maf'ul untuk masdar, maf'ul mutlak sama maf'ul li ajli. Sekarang imanan isim mansub masdar selafat nggak dengan fiilnya? Selafat nggak? Enggak, ini sholah, ini iman. Enggak selafat. Semakna? Semakna? Enggak, ini artinya sholat, ini artinya iman. Tidak semakna? Berarti gugur dia menjadi maf'ul mutlak. Maf'ul apa berarti? Maf'ul apa berarti? Li ajli. Paham kan? Terus dia juga kalau dikembangkan, perbuatan hati. Saya sholat karena iman. Iman itu di mana? Di mulut atau di hati? Di hati, kan begitu. Terus nanti akan ditambah di buku, dia sebab terjadinya pekerjaan sebelumnya. Kenapa dia sholat? Kan begitu. Karena iman. Nanti juga akan ditambah syaratnya di buku. Di buku akan dipertajam. Tapi antum paham pemahaman dasarnya? Sudah paham pemahaman dasarnya nih? Sudah paham? Sudah? Yakin? Siapa yang belum paham 3 itu? Hah? Siapa yang belum paham 3 itu? Abdul Khalid? Dan sampai ada lagi yang curhat. Karena saya sudah tanya. Terus terang saya tidak pernah lewatkan pelajaran itu. Apapun kecuali saya pasti bertanya. Paham atau tidak. Karena supaya saya tidak disalahkan. Bebas. Semuanya ini bebas, tidak ada aturan. Tidak harus setelah fi'il, sesudah fi'il. Paham kan? Sudah? Baik, kita baca. Bab mansubatil asma'i, bab isim-isim yang mansub. Bab isim-isim yang mansub. Mansub adalah al-maf'ul bihi. Objeknya. Ul bihi wa al-ism alladhi yaqa'u alaihi fi'lu. Maf'ul bihi adalah isim mansub yang jatuh atasnya pekerjaan, terjadi padanya pekerjaan. Itu ciri maf'ul bihi. Isim mansub terjadi padanya pekerjaan. Jadi pekerjaan itu terjadi padanya. Bukan dia melakukan, tapi kenai pekerjaan. Paham saudara? Maf'ul bihi. Contoh, darabtu Zaidan. Mana maf'ul bihi? Darabtu Zaidan. Mana maf'ul bihi? Zaidan. Raqibtul farasa. Mana maf'ul bihi? Fatahtul babayni. Mana maf'ul bihi? Ra'aitul muslimina. Mana maf'ul bihi? Ra'aitu abaka. Mana maf'ul bihi? Alam maksudnya beda-beda. Fathah, ya, alif, tergantung isim apa? Tergantung isim apa? Jelas ya? Jelas ini? Jelas. Bahwa nau'an terbagi dua. Dia terbagi dua. Dhahir sama musil. Jadi saya bilang tadi contoh sudah selesai. Bahwa nau'an dia terbagi dua. Dia terbagi dua. Maf'ulun bi terbagi dua. Dhahirun, ada maf'ulun bi dhahir, kama muthila, sebagaimana yang dicontohkan. Jadi semua contoh di atas itu adalah maf'ul bi dhahir. Semua contoh di atas itu adalah maf'ul dhahir. Ketika saya bilang darabtu Zaidan, maf'ul bi dhahir. Raqibtul farasa, maf'ul bi dhahir. Fatahtul babain, maf'ul bi dhahir. Ra'aitul muslimina, maf'ul bi dhahir. Ra'aitu abaka, aba, maf'ul bi dhahir. Itu sudah jelas contohnya itu. Itu sudah jelas contohnya. Kemudian dhamir. Maf'ul bi juga bisa berupa dhamir. Dan di sini saudara, saya akan kasih tahu antum bentuk maf'ul bi kalau berupa dhamir. Inilah saatnya.
Jadi beda itu domir menjadi fa'il sama domir menjadi maf'ulun bih. Ana harap antum perhatikan, karena semua domir menjadi maf'ulun bih saya akan kasih di sini, dicontoh, supaya nanti dalam baca kitab gundul antum sudah tahu ini domir maf'ul bih, supaya nanti tinggal dicari domir yang menjadi fa'il. Wahyu kisman, dia terbagi dua. Perhatikan dulu bagian yang pertama yang muttasil, karena itu yang paling sering. Yang muttasil itu yang paling sering. Pertama muttasil, ada domir menjadi maf'ul bih tapi dia muttasil, bersambung. Tapi dia bersambung. Misal contoh, darabtuhu. Hu. Kalau antum dapat hu bersambung dengan fi'il, pastikan maf'ul bih. Tidak ada lain itu. Ingat, tapi bersambung dengan fi'il. Kalau bersambung dengan isim, orang lain lagi. Kita belum pelajari itu. Itu orang lain lagi. Ini khusus. Namanya maf'ul bih itu kan dia terletak, dia ada fi'il dulu. Ada kata kerja, paham kan? Baru ada pelaku dari pekerjaan. Setelah itu baru ada maf'ulun bih. Berarti bersambung dengan fi'il. Berarti bersambung dengan fi'il. Jadi, contoh, darabtuhu, tu itu siapa? Itu adalah siapa? Fa'il. Hu itu maf'ulun bih. Bisa dikasih teori langsung begitu. Dapat hu pasti maf'ulun bih, tapi syaratnya bersambung dengan fi'il. Nggak harus ada tu baru dia ada. Boleh dikatakan darabahu Zaidun. Kan fa'il nanti nggak harus domir. Fa'il nanti nggak harus tu. Fa'il itu bisa diganti dengan dohir. Jadi boleh kita katakan darabahu Zaidun. Kan maf'ulun bih tadi boleh di tengah antara fi'il dan fa'il. Paham kan? Jadi boleh darabahu Zaidun. Hu sebagai apa? Hu sebagai apa? Maf'ulun bih. Pokoknya dimanapun dia yang penting bersambung dengan fi'il pasti maf'ulun bih. Dimanapun dia, kalau bersambung dengan fi'il pasti maf'ul bih. Pasti maf'ul bih. Jelas ini pembahasan? Ini hu. Demikian pula darabtuhuma huma. Darabtuhum hum. Darabtuha ha. Darabtuhunna hunna. Darabtuka ka. Darabtuki ki. Darabtukuma kuma. Darabtukum kum. Darabtukunna kunna. Darabtani ya-nya itu. Darabtani ya-nya ya, bukan ni, bukan ya-nya. Nun itu adalah hanya untuk memisahkan antara ta dan ya. Karena kalau ya bersambung langsung dengan ta, ya itu mengharuskan huruf sebelumnya kasro. Supaya dia tidak di kasro, masukkanlah nun. Nun ini disebut dalam bahasa Arab, ya istilah ulama bahasa Arab sebagai nunul wiqayatu. Nun penjaga. Nun penjaga. Paham penjaga tuh? Seperti ini. Dia jaga tak dari kasro. Dia jaga tak dari kasro. Kalau tidak ada nun, harus antum kasro taknya. Karena ya itu selalu berpasangan dengan harokat apa? Ya selalu berpasangan dengan harokat apa? Kasro. Seharusnya itu tak di kasro. Tapi supaya dia tidak di kasro, maka selalu dipakaikan nun. Jadi nun itu selalu datang. Hanya nun. Nun ini selalu datang ketika kata itu tidak boleh di kasro. Kalau bersambung dengan apa? Ya. Semua begitu. Semua begitu. Misal gini. Anggaplah tidak ada tu-nya, tidak ada tu-nya. Kita bilang begini, doroba, saya mau sambungkan dengan ya. Doroba, tidak boleh antum langsung bilang dorobai, karena kalau ada ya pasti dibaca dorobi, dorobi. Ada nggak fi'il di kasro? Ada nggak fi'il di kasro? Tidak ada. Kasro itu siapa? Isim. Supaya dia tidak di kasro, dimasukkanlah siapa? Nun. Supaya nun yang di kasro jadinya apa? Dorobani. Jadi jangan maf'ulun bihnya katakan ni. Salah. Maf'ulun bihnya siapa? Ya. Nunnya siapa? Disebut nun
wikoya, nun penjaga fiil dari kasro. Nun penjaga fiil dari kasro. Jelas ini? Jelas kan? Baik, jadi itu perlu diperhatikan. Kamu harus perhatikan. Jelas ya, saudara? Ini contoh. Dorobani, dorobtani. Jadi mana maf'ul binya? Mana maf'ul binya? Ya, dorobtana. Mana maf'ul binya? Nah. Inilah semua domir menjadi maf'ul bih. Hu, huma, hum. Ha, hunna. Ka, ki, kuma, kum, kunna, ya, na. Nanti tidak harus doroba, boleh bersambung dengan yang lain, boleh bersambung dengan yang lain, dan tidak harus ada tu, boleh ta, bahkan tidak harus ada tu, tidak ada ta, boleh dia langsung bersambung dengan fiil, tapi pasti maf'ul bih. Kan boleh nanti dorobahu, dorobahuma, dorobahum, dorobaha, dorobahunna, dorobaka, dorobaki, dorobakuma, dorobakum, dorobakunna, dorobani, dorobana. Boleh tanpa itu. Paham kan? Jelas ini kan? Dibolehkan. Jelas kalau antum dapat domir ini, inilah yang menjadi maf'ul bih. Kalau fa'il yang mana? Fa'il itu yang ada di tasrif dorobat, doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobna, dorobta, dorobti. Paham kan? Itu menjadi fa'il. Jadi beda domir marfu sama domir mansub. Jelas ya? Baik. Contoh di sini fil madhi, bisa fil mudhari, bahkan bisa fil amr. Idribhu fil amr, yadribuhu fil mudhari, yadribuha fil mudhari, yadribuhuma fil mudhari, yadribuhum, yadribuha, yadribuhunna, yadribuka, yadribuki, yadribukuma, yadribukum, yadribukunna. Paham kan? Yadribuni, yadribuna. Fil amr juga bisa. Idribhu, idribha, idribhum, idribhuma, idribhunna, idribka, idribki, idribkuma, idribkum, idribkunna, idribni, idribna. Semua fiil ini, semua fiil. Kalau antum dapat domir ini bersambung dengan fiil apapun itu, madhi, mudhari, amr, pastikan dia sebagai maf'ulun bih, pastikan. Dipahami ini? Bisa. Ini pertanyaan berikutnya toh. Apakah ini domir maf'ulun bih ini bisa bersambung dengan huruf? Bisa, tapi tidak jadi maf'ulun bih. Kan begitu? Kan nanti antum bisa bersambung dengan huruf jar. Minka, minki, minkuma, minkum, minhu, minhuma, minhum, minhunna, minni, minna. Bisa, tapi bukan maf'ulun bih. Kita sekarang berbicara kalau bersambung dengan fiil maf'ul bih. Kalau bersambung dengan huruf itu lain lagi. Kalau bersambung dengan isim lain lagi. Paham kan? Ada lagi? Itu tabe. Antum lihat itu. Antum butuh kacamata. Butuh. Saya buatkan hari ini juga. Enggak, Ji? Enggak, yang penting tahu saja dulu, tahu saja. Oh, ini nun wikoya. Kapan dia muncul? Wah, itu butuh. Butuh ada jin yang kasih muncul. Iya. Jangan dulu bilang dia muncul kapan. Yang penting ditahu dulu nun apa ini. Kita sebagai pemula harus satu-satu begitu. Jangan mau dikasih masuk semua satu-satu. Oh, yang penting saya tahu dulu namanya. Nun wikoya. Nun penjaga. Domir siapa? Domir ya. Itu kan yang fa'il, saudara. Itu yang fa'il. Jadi yang kita bahas di sorob itu masih fa'il. Maf'ulun bih itu butuh nahwu. Dah? Itu domir fa'il. Terus? Domir apa yang ditasrif?
Yang sebentar disorot juga. Dorob, doroba, doroba, dorobu. Nah. Iya. Bukan master. Kan namanya yang dikasih kerjaan toh, yang dikenai pekerjaan. Pasti orang, hewan, benda mati. Toh? Kan dia yang dipukul. Antum bisa pukul masdar. Nah, nggak bisa dipukul itu pukulan. Saya pukul pukulannya. Iya kan? Pasti antum pukul yang memukul. Iya kan? Sama-sama masuk. Tapi kan beda kata yang ke situ. Sudah? Selesai, tinggal sekarang mumpasil, baru kita tutup. Mumpasil, ini gampang juga, mumpasil terpisah. Dan di sini saya tidak kasih semua domirnya. Karena kita akan kasih nanti di buku berikutnya lagi. Cukup tahu dulu sekarang yang muttasil. Mumpasil, lihat misal contoh, iya budu. Iyyaka na'budu di depan. Iyyaka itulah maf'ulun bihi-nya. Dhamir menjadi maf'ulun bihi. Ma na'budu illa iyyaka. Mana maf'ulun bihi-nya kira-kira? Iyyaka. Kalau antum melihat beda juga di dhamir rafa'. Waktu fa'il bukan iyyaka. Di fa'il huwa. Paham kan? Ini beda lagi bentuknya. Artinya dhamir yang menjadi maf'ulun bihi kalau terpisah itu beda dengan dhamir yang menjadi fa'il kalau terpisah. Dhamir yang menjadi mubtada, menjadi fa'il. Paham ini? Berbeda dhamirnya. Berbeda dhamirnya. Untuk tahap ini adalah perhatikan dulu iyyaka. Kalau antum dapat iyyaka, sudah itu maf'ulun bih. Karena ini bukan dhamir rafa'. Bahkan nanti ada teori insyaallah di buku ketiga. Kalau antum dapat dhamir iyyaka, pasti maf'ulun bih. Tidak ada yang lain. Dimanapun letaknya. Mau di awal, di tengah, di akhir. Pastikan dia maf'ulun bih. Karena dia tidak pernah datang sebagai orang lain. Tapi itu nanti di buku ketiga insyaallah. Antum bisa paham ini? Jadi makanya sekarang bisa saya katakan begitu. Untuk tahap sekarang. Tapi baru satu. Kan semua nanti ini ada 12. Masih ada temannya ini iyyaka. Masih ada temannya. Tapi untuk sekarang bisa kita katakan. Kalau antum dapat iyyaka, pasti maf'ulun bih. Kalau antum dapat iyyaka, pasti dia sebab maf'ulun bih, dipastikan. Jelas ini? Selesai maf'ul bih. Untuk besok berikutnya tinggal kita baca berarti ya, maf'ul mutlak sama maf'ul li ajli. Tinggal dibaca karena sudah kita masuk di Alhamdulillah. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Tergantung. Ini ada majhul itu tidak ada maf'ul, tergantung. Kan ada fi'il itu kadang butuh dua maf'ul. Ketika dikasih majhul, satu jadi naibul fa'il, satu masih tetap maf'ul bih. Nah, nanti itu toh? Iya. Jadi tapi pada dasarnya karena kebanyakan fi'il adalah muta'addi kepada satu. Muta'addi kepada satu. Maka otomatis kalau satu itu jadi naibul fa'il, kan yang menjadi naibul fa'il itulah maf'ulun bih. Yang menjadi fa'il itulah maf'ulun bih. Biasanya ya tidak ada maf'ul bihnya. Paham kan? Iyaka. Kenapa? Bisa. Kalau kita sebagai pemula iyaka ya satu kesatuan. Tapi kan nanti kalau sudah tinggi lagi iya beda sama ka beda. Tidak apa-apa. Sempurna. Karena fi'il kalau sudah fa'il sempurna. Jadi fi'il itu saudara kalau sudah punya fa'il sudah dikatakan jumlah yang sempurna. Karena maf'ulun bi itu adalah fadlah. Maf'ulun bi itu pelengkap, bukan pokok kalimat. Paham saudara? Jadi semua ini maf'ul. Pokoknya semua mansub fadlah. Sebenarnya begitu. Semua mansub itu pelengkap dalam kalimat. Mau maf'ul bi, maf'ul mutlak, maf'ul li ajli, maf'ul fi, maf'ul ma'ah, tamis, hal, mustatna, munada, semua pelengkap. 9 ini hanya hiasan dalam kalimat.
pelengkap. Artinya kalau hilang tidak ada masalahnya. Ada lagi? Iyahu. Pasti iyahu lebih. Nah, iyaka. Sebenarnya bisa kita kasih ciri. Semua domir yang menjadi maf'ulun bih itu pasti ada kata iya. Domir terpisah. Semua domir terpisah yang menjadi maf'ulun bih pasti ada kata iya. Iyaka, iyaki, iyakum, iyakuma, iyakunna, iyakum, iyaha, iyahu, iyahum, iyahuma. Begitu. Pasti ada kata iya. Paham kan? Tapi itu nanti insya Allah juga dikasih. Ini karena Abdul Khaliq mau sekali tahu. Alhamdulillah. Daripada nanti dia curhat tidak paham. Nah, ada lagi? Na'budu. Na'budu kan fi'il fa'il. Iyalah. Nah, iyaka. Kan sudah dibilang dari tadi, iyaka maf'ul bih dimanapun posisinya. Di awal, di akhir. Ada lagi? Iya, ini bilang domir mansub yang bersambung dan terpisah. Yang bersambung tadi yang di atas, yang terpisah itu yang di bawahnya. Namanya domir nasab. Kan ada domir rofa, ada domir nasab. Domir rofa di pembahasan rofa. Paham kan? Ini domir nasab semua sekarang ini. Terus ada lagi? Alhamdulillah. Iya, kita cukupkan. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka